Jadi, di sini saya akan menjelaskan mengenai teori difusi inovasi. Nah, teori difusi inovasi sendiri adalah suatu teori yang menjelaskan tentang bagaimana, mengapa, dan di mana bahwa inovasi baru bisa menyebar di antara anggota suatu sistem selama masa atau periode waktu tertentu. Nah, hal ini bukan berbicara sekedar tentang teknologi yang canggih, melainkan juga tentang bagaimana semua jenis ide baru, mulai dari gagasan hingga kebiasaan sosial itu mampu untuk menyebar. Nah, dalam teori ini ada beberapa elemen yang akan mempengaruhi terjadinya atau penerapan elemen ini dapat terjadi, seperti yang dimana ada inovasi. Nah, inovasi di sini berbicara mengenai ide, praktik, atau objek yang dianggap baru oleh individu atau kelompok tertentu. Inovasi bisa berupa teknologi baru, metode pertanian baru, atau bahkan ide-ide baru. Lalu yang kedua ada saluran komunikasi, atau di mana cara inovasi ini disebarluaskan. Hal ini bisa melalui media massa, interaksi antar pribadi, maupun melalui media sosial. Lalu yang ketiga yaitu waktu. Waktu di sini berbicara mengenai kecepatan untuk mengadopsi budaya inovasi yang baru. Seperti beberapa inovasi menyebar dengan sangat cepat, sementara yang lain inovasinya menyebar dalam waktu yang lama. Lalu yang elemen yang terakhir yaitu sistem sosial, di mana jaringan sosial dan struktur yang mempengaruhi bagaimana inovasi ini diadopsi. Hal ini termaksud juga pada norma sosial, pengaruh pemimpin opini, dan struktur organisasi. Dalam teori ini juga mengidentifikasi tentang berbagai kategori individu berdasarkan kecepatan individu tersebut untuk mengadopsi teknologi-teknologi atau inovasi-inovasi baru. Nah, beberapa kategori individu berdasarkan kecepatan adopsi mereka itu ada inovator, di mana individu yang sebagai inovator ini yaitu mereka yang pertama kali mengadopsi inovasi, kemudian juga seringkali mengambil risiko dan suka untuk mencoba hal-hal yang baru. Lalu yang kedua adalah early adopters atau pengadopsi awal, di mana individu-individu yang mengadopsi inovasi lebih cepat dari rata-rata seringkali menjadi pemimpin opini di lingkungan mereka sendiri. Lalu ada early majority atau mayoritas awal, di mana mereka yang mengadopsi inovasi setelah melihat keberhasilannya pada kelompok pengadopsi awal. Nah, individu-individu pada kelompok ini lebih cenderung menunggu dan melihat sebelum membuat keputusan. Lalu ada late majority atau mayoritas akhir, di mana individu-individu yang mengadopsi inovasi hanya setelah sebagian besar orang lain sudah mengadopsinya. Nah, individu-individu ini biasanya skeptis dan membutuhkan bukti yang kuat sebelum memutuskan. Dan yang terakhir yaitu penghambat. Mereka yang terakhir mengadopsi inovasi seringkali resistensi terhadap perubahan atau kurangnya akses pada informasi. Lalu selanjutnya kita akan masuk kepada faktor-faktor yang mempengaruhi kecepatan dan tingkat difusi inovasi. Yang pertama itu keunggulan relatif, di mana seberapa unggul inovasi dibandingkan dengan alternatif yang ada. Lalu kompatibilitas, atau di mana seberapa sesuai inovasi yang ada dengan nilai, pengalaman, dan kebutuhan penggunanya. Lalu yang selanjutnya kompleksitas, di mana seberapa mudah inovasi ini dipahami dan dapat untuk digunakan. Lalu dapat diuji, di mana kemudahan untuk mencoba inovasi sebelum mengadopsinya sepenuhnya. Dan yang terakhir, dapat diamati, berkaitan dengan seberapa mudah hasil dari inovasi dapat diamati oleh orang lain. Sekian dari saya, terima kasih.